Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib yang kita nanti-nantikan fatwanya, yang kita turuti nasihatnya, kepada segenap pengurus Risma CT yang kami hormati, wabil khusus Ketua Mas Anis Muhabak, kepada jajaran pengurus Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini setelah hujan ba'da maghrib, sebelum maghrib, kita masih tetap bisa datang ke majelis ilmu. Awake atis ting greges, jane nak dihitung-hitung turu karo mrene penak ndi jane? Penak turune nggih. Tapi jenengan gelem ngaji ora ketang karo turu, ganjarane lumayan. Al ajru biqadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan rekosone. Nah ini para udan panjenengan rawuh lagi ganjarane luwih gede ketimbang ngaji pas ora udan. Pak kula niku jan-jane ngantuk tapi tak peksa ngaji. Mangke kula teng mriku nggih pokoke sendenan turu ngoten pripun ora apa-apa. Tetap wis entuk ganjaran. Hadirin hadirat rahimakumullah, suatu ketika ada 3 tamu datang ke rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah belum datang. Yang nemoni istrinya Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Sahabat-sahabat ini tanya kepada istrinya Rasulullah, bagaimana sih ibadahnya Rasul? Diurung dijawab, malah do pamer ngibadahi dewi-dewi. Saya puasa terus, kuat saya. Saya ini orang yang kuat puasa, ora pernah berhenti. Ngantek terkenal aba-aba itu buacin, ngantek dia nak maskeran gitu, kadang ngeluh dewi. Soalnya ahli puasa. Makanya yang ahli puasa kalau ngomong dengan temennya ojo pas irungi koncomu ya. Halo apa kabar? Bul, karena babmu ra enak. Walahulu famis shaimi adyabu min rihil miski, bajine abape wong sing poso luwih wangi ketimbang minyak misik. Kapan? Sok ning surga, ning kene tetep bajin. Nah ora percaya abab-ababan karo kancamu. Yang satu ngomong gini, saya kalau malam tidak pernah tidur, ngibadah terus, ora kaya awakmu turu. Saya ini orang yang kuat, tidak pernah tidur, ngibadah terus. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tasbih ngipit, glodak, ser, pedot. Gludak ser pedot. Pokoknya saking juarane ngibadah sewengi iki pokoknya ora turu. Sudah berapa orang ini? 2. Yang satu cerita, saya meskipun sudah tua kuat tidak nikah. Hati-hati Mas Anis. Saya ini meskipun sudah tua tidak nikah, tapi saya kuat ngempet hawa nafsu. Kira-kira kayak wong hebat Ren. Wis bar do cerita pamer-pamer ngamale Rasulullah rawuh. Ya napa. Niki lho Kanjeng Nabi, niki do pamer ngibadahi iki ra tau turu. Iki poso terus. Sing iki ora tau burung pernah nikah, ngantek tuwa kuat, ndak tayengen.
wis tuwa ora nikah, rugi oleh khitan. Sunat wong gawe nguyuh tok. Rugi. Apa kata Rasulullah? Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya nikah. Saya kalau malam juga tidur. Saya juga kadang puasa, kadang tidak. Dari cerita ini apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Ternyata kalau orang ingin jadi orang hebat, orang yang hebat memikat menurut syariat, itu tidak harus melulu sing durusi akhirat. Jadi Anda tidaklah orang yang hebat kalau sing mbok urusi akhirat tok lali karo donya. Anda juga bukan orang yang terbaik kalau yang kau urusi urusan donya wae ora tau mikirke akhirat. Sing profesine petani, macul terus ngopeni galengan, ngantek rupane kaya galengan. Ireng ngono. Ya Allah. Sing pedagang ya pokoknya dodolan terus. Pokoknya ngantek lali salate. Sing ngopo profesine werna-werna ngantek lali, itu juga tidak baik. Nah terus bagaimana? Harus seimbang ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donyane entuk, akhirate ya entuk. Mawan kerja bengi ngaji ya. Seminggu kerja terus. Nah, ada satu hari sing kira-kira ngepen kanggo Gusti Allah, bagus. Ya, jadi ora njur sing wong apik kuwi sing ning masjid terus. Ngeleh kowe, salat suwe maca Quran terus ngeleh ora kowe? Ngeleh. Lah terus mangan apa ya? Akhire Qurane mbok pangan. Wiridan terus, wiridane salat suwe ya ngeleh lho. Dajal ki ora percaya, maca selawat ping 10.000. Sallallahu Muhammad 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 sallallahu Muhammad. Wah, diombeni kopi sik ben menteleng. Wis selesai tangan keju, wetengmu juk-juk ngeleh, kuwi butuh mangan. Ora iso tasbihmu mbok untal siji suwarek. Memangnya pil. Saya kemarin baca kitab Sabilul Abid ala Jahori Tauhid. Ada pertentangan hebat antara kelompok kasep dengan kelompok tawakal. Sing iki ngomong orang yang mulia itu adalah orang yang kerja. Yo ngibadah yo kerja. Sing iki ngomong kelompok ini kerja ora penting, sing penting tawakal, pasrah karo Gusti Allah. Sing iki jare hadise tolabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari rizki yang halal itu sangat diwajibkan untuk semua orang muslim. Bahkan ada riwayat faridatun ba'dal faridah au kama qol. Mencari rizki yang halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban yang lain. Apa itu? Sholat 5 waktu. Sampai imanmu itu tidak sempurna kalau kamu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluargamu. Pak, bayar SPP Pak. Tawakal, tawakal. Kondo karo gurumu, tawakal Pak. Bubar sekolah itu. Maka konsep yang pertama ini yang mulia adalah kerja. Konsep yang kedua, aliran yang kedua, kuwi tawakal. Kerja ora penting, sing penting ibadah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang memasrahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Pasrah. Orang duit donga, ya Allah Gusti, muga-muga ana sing ngaweh duit. Ngeleh, ya Allah Gusti, muga-muga ana sing ngai berkat. Apa neh? Bensin entek, ya Allah Gusti, muga-muga ana sing nawani ngejak ning pom bensin. Kowe kebelet ning pom bensin, arep nguyuh padahal ana tarife 2000. Ya Allah, muga-muga ana sing nguyuhke.
Pengen bojo, ya Allah Gusti datangkan istri untukku. Ora gelem usaha. Wong nak pengen duwe bojo ya ana usahane. Sonding-sonding, kono ana perawan nganggur apa ora, ana rondo nganggur apa ora, ngono. Dadi sonding, golek informasi. Ngono. Aku mbiyen arep golek bojo ya ngono. Tak objek kabeh. Kono ana perawan nganggur apa ora. Ana tak klumpukke dadi siji, tak isi khoroi. Dadi ngono Mas Anis, kudu ana ikhtiare. Nah perlu pasang status masih jomblo, membutuhkan pendamping. Wah, seorang wanita tulen, kriteriamu apa? Nah, tulis kabeh. Lamaran bisa masukkan ke PO Box piro. Nah, itu bagian dari ikhtiar. Nah, kelompok dua ini dianalisa. Saya baca di kitabnya Mbah Yai Soleh Darat itu. Mbah Yai Soleh Darat kemudian memberi kesimpulan. Zaman saiki, zaman modern, zaman saiki berarti Mbah Yai Soleh Darat itu nulisnya abad 19 akhir, itu tahun 1890-an, karena beliau wafatnya 1900 berapa itu, 04 atau 06. Beliau menyimpulkan iki dino sing utama iku kasep, kerja. Kenapa? Dengan bekerja kamu tidak tomak. Tahu tomak? Tomak itu arep-arep. Karena kamu punya penghasilan. Kang, wis mangan dong Kang. Durung. Yuk, mangan karo aku. Aku didit. Sing ora didit, ya Allah, muga-muga ono sing ngejak mangan aku ya Allah. Cah kuwi ulang tahun kok ora syukuran ya. Ya. Biasanya awakmu ngono to, ngrono kancamu ulang tahun to, syukuran yuk. Nah, mental kere ngono. Mental kere senane njaluk kancane syukuran. Ning ora tau ke mikirke ngaweh kancamu. Ini dadi ki mental mbok aja dadi mental miskin, mental kaya. Kang, kowe ulang tahun Kang. Yuk tak jak mangan yuk. Oh ngono. Kowe sing syukuran wae. Alhamdulillah umurmu jeh dawa. Yuk tak jajakke. Nah, aja mental selalu pengen dijajakke, pengen ditraktir. Kalau kamu kasep, punya penghasilan, satu apa tadi? Tidak toma. Yang kedua, kamu bisa sedekah, kamu bisa zakat, bahkan kamu bisa haji, kamu bisa umroh, kamu bisa mencukupi kebutuhan orang tuamu. Kamu akan bisa berbuat lebih banyak untuk Islam. Sampai dalam Al-Quran itu, ketika Al-Quran mengatakan kata jihad, diawali dengan bi amwalikum wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Jihadlah kau di jalan Allah dengan hartamu, harta nomor satu. Baru wa anfusikum, dengan dirimu iso awakmu, ilmumu. Lah iki ana TPK dong prehin apa iki? Nganu Pak Kaji, gurune do males. Soale rono duwite. Siswane yo jane akeh nek ora gelem bayar kabeh. Nek aku tuku sosis do sregep. Dadi nek kon jajane sregep, nek kon bayar SPP-ne ora gelem bayar. Ana apa ora ngono? Ana wong kono. Kuwe yo ngono. Iki wong sugih ngomongi piye? Wis guru-guru kon nyetorke nomor rekening kabeh ya. Oh siap Pak Kaji. Tiap bulan tak isi 1 jutanan. Kon mangkat kabeh, kira-kira mangkat ora? Mangkat. Gerak langsung gara-gara duit. Kowe iso ngene iki kudu sugih sih. Iya sih, mumpung cecah nom-nom akeh ya, masa depanmu masih lama. Apa matimu jeh suwe. Kowe tak kei motivasi ben kowe iki semangat urip. Coba lihat redaksi. Aqimus sholata, terus apa? Wa atuz zakata. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Saya tanya, siapa yang bisa menunaikan zakat? Orang kaya atau orang miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Berarti Al-Quran menyuruh umat Islam jadi orang miskin atau orang kaya? Kaya, biar kamu bisa zakat. Itu selalu digandeng, silahkan nanti dicek. Ketika Allah perintah aqimus sholata, pesi wa atuz zakat, digandeng itu. Nah ya, jadi orang yang hebat itu orang mengurusi akhirat tok.
tapi yang ngurusi dunia. Bahkan Rasulullah mengatakan ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Kalau kamu pengen panennya banyak, ya di dunia ini nanamnya yang banyak ya. Kamu punya apa yang bisa kau tanamkan di dunia ini supaya nanti di akhirat bisa memetik. Wah, aku iki yo pinter ora, sugih ya ora, apa nih, donga ya ora mandi, mangane akeh. Lho iki ono manfaate ya nang bagian ngentekke snack. Lho soal iki kabeh ya penting. Lho kaya pengajian ngene iki lho, iki penting kabeh lho. Rumangsamu njur sing penting kiai ini ndak. Iki penting kabeh. Jamaah yo penting, sing terbangan yo penting, sing ngaji yo penting, sing nyuting yo penting, sound system yo penting. Ki nak sing nyekel sound nesu pateni bulai ya. Kabeh penting kabeh. Ya, penting. Seksi snack yo penting. Sing ngentekke snack yo penting. Lah iki bagian kuwi. Makanya hidup ini saling mengisi, tapi alangkah indahnya kalau kau bisa menjadi orang yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat. Kamu bisa apa? Oh, kowe pinter, manfaatkan ilmumu. Oh, kowe sugih, manfaatkan hartamu. Oh, awakmu kuat, manfaatkan tenagamu. Waktumu kosong, luang, manfaatkan waktumu untuk mengisi kebaikan. Apa meneh? Kula ahline nganu Pak, ngeplaki rebana. Ya, silahkan. Nah, daripada ngeplaki wong bermasalah. Nah, bagian ngeplaki rebana. Apapun yang kau bisa berikan untuk Islam ini bermanfaat. Nah, inilah orang-orang yang apa tadi? Tampilannya memikat. Terus mungkin jenengan berpikirnya begini, Pak, memikat itu berarti lah sing tampilannya yang anu Pak, yang modis, sing ora katrok, ora njur PCC matal, sarunge ngeper, klambine putih ora putih, coklat ora coklat, numpake pit ontel apa unta, bane halus, rem cakrame mereknya Swallow. Wah, remnya Swallow. Nak direm itu sit ngono iki. Langsung kadang-kadang ora iso mandek. Nah, ora mandek langsung wonge mlumpat. Apakah yang seperti itu? Marhaban. Alhamdulillah. Apakah yang seperti itu? Ternyata tidak. Yang namanya orang zuhud itu tidak harus miskin. Itu ada satu kitab miliknya Dr. Taftazani itu. Ternyata orang yang zuhud itu tidak harus bertampilan yang ngelokro. Tapi hakikat zuhud adalah ada muta'alluqul qalb bidunya. Tidak adanya ketergantungan hati kepada dunia. Jadi gue sugih iku ya iso zuhud. Ada sahabatnya Rasulullah yang kaya raya itu, namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu terkenal sugih. Sampai jari niku pengin kere, iku nukoni kurma-kurma bosok ning Madinah. Iki kok wis sugih terus ora patek penak. Soalnya nak kakean duit engko hisape akeh. Jadi dunia itu begitu. Dunia itu halalnya ada hisapnya. Nah, dunianya haram ada siksanya. Dunyamu halal akeh, hisapnya banyak. Dunyamu haram ada siksanya. Nah, iki pengin hisape ning akhirat biar sedikit, pengin kere, pengin miskin. Saonone kurma sing bosok-bosok itu ditukoni kabeh dengan harga standar. Ki kurmamu piro iki? Anu iki wis bosok wis anu lah, biasane sak kilo 15.000, iki karena bosok 10.000. Ora, iki sak kilo tak tuku 30.000. Wah. Kudune 5.000 dituku 30.000.
pikirane ben apa duwite kalong akeh. Lho ternyata ora. Iki ana ning sebuah negeri iku ge ana pagebluk penyakit ning Yaman pondi niku. Terus jari rajane iki penyakit isone mari kudu mangan kurma bosok. Cari kurma bosok. Wah, goleki semua di sudut kota Madinah ning Mekah. Ketemu sing duwe ning gudange siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dituku dengan harga 2 kali lipat. Ki mau tukune 30.000 dituku 60.000. Tambah sugih apa tambah kiri? Tambah. Orang kalau sudah kaya memang takdiri sugih, memang angel kiri. Tahu ana wong pengen kiri niku. Wonge kan ngibadah terus. Sedekah wae tambah sugih. Bar sedekah tambah sugih. Duite kaya wong tambah sugih men. Aku ben kiri piye ya? Terus koncone ngeki saran, ngene wedul kowe nek pengen kiri mlebu penjara wae. Kowe ngono nek mlebu penjara insyaallah angel sugih, soalnya ora kerja. Lah terus piye? Aku usul engko nek ana raja sirahe ketaken ngono. Akhire salat Jumat ngono, rajane nggawa kethu gedhe. Ning sebelah langsung sirahe dikuwetak. Toeng, toeng, toeng. Prajuritnya nyekel kabeh. Tangkap. Ini pasal penghinaan. Percobaan pembunuhan, wis pasalnya akeh. Percobaan pembunuhan, pasal tidak menyenangkan, pasal apa? Tindakan melawan kepada raja. Tangkap. Lah iki rajane iki ya terus bar ditoeng-toeng iki terus menekke ngono. Tapi kok rasanya kemresek-kemresek ki apa? Dibukai jebul ana kala jengkinge gedhe. Ya Allah Gusti, ana kala jengkinge. Matur nuwun iki mopone ora mbok tuthuk ya ora ngerti aku. Iki aku nak dicokot kala jengking iso mati. Jangan ditangkap, jangan ditangkap. Bebaskan, bebaskan. Tak kei duit akeh iki. Kei sak karung duit. Sugih meneh. Tapi wong nak takdiri sugih ya Allah, arep kiri angel. Tapi nak takdiri kiri arep sugih lho angel. Mangono wong pawakane dhewe-dhewe. Ana wong pawakan sugih, ana pawakan kiri. Nah, pawakan sugih niku ya wis dalane ya ndelalah gampang. Cara Kanjeng Nabi wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Nah, kita wajib ikhtiar ya, wajib usaha. Jangan lupa doa. Ojo lali ngibadai. Inilah orang yang tidak mementingkan dunianya saja tapi juga mementingkan akhiratnya. Tidak mementingkan akhiratnya saja tapi juga mementingkan dunianya. Karena dunia adalah tempat kita menanam akhirat. Nah ning dunyane naneme akeh insyaallah ning akhirate kepenak. Ya. Jenengan nak ditakoni surga saiki wis ana apa urung? Surga saiki wis ana apa urung? Surga iku saiki wis ana, tapi proses pembangunan. Nah, ya. Dadi surgane sekarang proses pembangunan. Contoh contoh. Jenengan salat, Allahu Akbar. Niku surga, niku ana mawut panitia pembangunan iku mawut. Iki wonge gek salat iki. Wah, saksi ngecor. Molen diputer wer seksi pondasi ana seksi masang keramik seksi pasang genteng gitu. Awakmu ngaji ngene iki wah malaikat ning surga iki mawut ngono gaweke apartemen awakmu tapi malah kowe turu ngono ki ana sing ngandani wonge turu mandek kabeh malaikate ya wis bro ki ra sido. Dadi surga iku mbangune saiki ya. Fasilitas surga itu kita bangun sekarang dengan amal soleh kita yang ada di dunia ini. Maka tadi saya katakan apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Nak pengen panene akeh ning kono, ayo mumpung masih di dunia perbanyak amalnya. Nah, ngamal tidak semuanya ibadah tok, tapi amal perlu ada dana. Ono zakat, ono sedekah, ono haji, ono umroh,
apa lagi, jihad, ono nyantuni janda, semua butuh uang. Maka ayo, kalau Anda ingin menjadi orang yang sempurna, jangan tinggalkan salah satunya. Dunyane yo entuk, akhirate yo entuk. Ojo mung akhirat tok. Tadi sudah saya katakan, kalau Anda yang dikejar akhirat tok, ora kerja, nggak ada pemasukan, kau akan jadi orang yang apa tadi? Tomak, selalu berharap orang lain. Yang kedua, sulit Anda berbuat baik kepada orang. Tapi kalau Anda punya kasbun, pemasukan, kau tidak tomak kepada orang lain, terus Anda bisa sedekah, bisa zakat, dan seterusnya. Nah, saya kira begitu. Kita lanjutkan ke kajian berikutnya oleh Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Imam atas pencerahannya, seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwasanya kita menjadi umat Islam yang memikat adalah umat Islam yang tidak hanya memikirkan akhirat saja, tetapi kita juga harus menyeimbangkan dunia kita dengan akhirat kita. Dan bagaimana kita untuk bisa menjadi umat yang memikat sesuai dengan syariat akan disampaikan lagi oleh beliau Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Kepada Habib Muhammad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener kusin amat ngantuk kabeh, malaikate mandek. Ya jawabmu alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malaikatnya lanjut malaikatnya. Terus membangun ya. Proyeknya lanjut. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa mustafana wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Malam hari ini tema kita spesial. Temanya adalah apa? Menjadi umat yang memikat sesuai dengan syariat. Mbok sing tema sapa iki? Kita ini bukan cuma kita, contoh-contoh kita, panutan-panutan kita, para sahabat itu punya cara masing-masing untuk memikat Nabi Muhammad SAW. Cari perhatian ke Nabi Muhammad SAW. Karena kalau riya itu kan perbuatan syirik yang kecil, itu riya. Riya hukumnya adalah dosa dan menghapus pahala, kecuali riya kepada guru. Sering saya sampaikan ini. Kalau kita caper cari perhatian, riya kepada guru, kita ibadah semangat di depan guru, cari perhatian guru, maka riya kita tidak menghapus pahala, justru malah mendatangkan rahmat Allah. Karena gurunya cinta sama muridnya, akhirnya Allah ikut cinta sama muridnya. Begitu juga para sahabat. Guru sahabat adalah Rasul Muhammad SAW. Mereka dengan cara mengekspresikan cintanya dengan cara masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengekspresikan cintanya, cari perhatian kepada Nabi dengan cara selalu menemani Nabi, selalu minta menemani Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Sayyidina
Abu Bakar. Terus dicari. Ibaratnya kalau misalnya Gus Inam, di mana ada Gus Inam ada si Fulan. Nah, itu berarti makomnya Fulan itu seperti Sayyidina Abu Bakar dengan Rasul Muhammad SAW. Selalu menemani gurunya. Kemana ada gurunya nemeni terus. Ya. Ada juga yang bagian bawakan sandal dan siwaknya Nabi. Sandal dan siwaknya Nabi dibawakan siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi kemana-mana sandalnya Nabi, bagian noto sandalnya Nabi, bersihkan sandalnya Nabi, bawa sandalnya Nabi, nyiapkan siwaknya Nabi, itu Abdullah bin Mas'ud. Ada yang bagian nulis surat, karena Nabi kan nggak bisa nulis. Ada yang bagian nulis, banyak yang bagian nulis. Karena pinter-pinter. Di antara yang paling sering menulis adalah Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhumah. Ini yang paling sering nulis. Jadi nulis, suka nulis surat begitu. Ada yang bagian adzan, suaranya enak, wah di depannya Nabi dienak-enak no suaranya, Nabi yang dengarkan kok. Ini caper sama Nabi, pengen cari perhatian, pengen dapat cintanya Nabi, biar istiqomah jadi muadzinnya Nabi. Nah, muadzin Nabi itu ada 4. Nah, yang paling sering diantaranya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ekspresinya masing-masing. Sayyidina Abu Bakar tuh biasanya bagian kalau ada tamu pengen belajar tentang Islam, itu sebelum ketemu Nabi, ketemu Sayyidina Abu Bakar dulu. Sik, jangan ketemu Nabi dulu, kata Sayyidina Abu Bakar. Ente ngerti nggak adab ketemu sama Nabi? Gimana caranya salam ke Nabi? Gimana cara takzim, ihtiram ke Nabi? Diajari dulu sama Sayyidina Abu Bakar. Udah diajari, wes ya mudeng ya, paham ya? Wes yuk ketemu Nabi yuk. Nah, cari perhatiannya dengan gitu. Jadi ketika orang ini betul-betul menghormati Nabi, Nabi tahu sing ngajari sapa? Abu Bakar. Wah, seneng Nabi. Insyaallah. Cari perhatiannya masing-masing. Ada yang kelasnya seperti khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, ini kereng, tegas Abu Bakar. Sayyidina Umar itu cari perhatiannya lewat apa? Pedang. Ada yang macam-macam sama Nabi, langsung srek, Nabi tak penggal ya. Nabi tak penggal ya. Jangan. Oh ya, restu. Masukin lagi. Begitu. Setiap ada yang ganggu Nabi, srek, Nabi penggal ya. Penggal ya Nabi, langsung gitu. Sayyidina Umar itu. Wah, keras. Tegas Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Al-Futuhatul Islamiyah, negara atau jazirah atau daerah Islam itu tambah luas di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Cepat, tegas beliau, ayo sana, langsung perluas oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga Sayyidina Umar juga termasuk yang sering wahyunya Allah kok cocok sama idenya Sayyidina Umar. Bukan cuma cerdas, jadi idenya tuh sering Allah tuh cocok, Al-Quran sesuai dengan idenya Sayyidina Umar. Contoh, ketika selesai perang Badar, banyak tawanan daripada orang-orang kafir Quraisy ditawan oleh Nabi. Nabi Muhammad musyawarah sama sahabat, ini diapakno ini tawanan ini. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, Nabi kalau menurut saya ditebus saja, biarkan mereka pulang tapi dibayar uangnya, bisa buat apa, kita beli senjata ya, dan lain sebagainya. Sayyidina Umar, oh enggak bisa, kalau ana pateni ini sudah kurang ajar, ini sudah menyakiti Nabi, ini sudah ngusir Nabi, ini orang-orang ini kedengkot kabeh. Tak terima Sayyidina Umar. Saya tidak setuju.
Nah, Nabi cocok sama pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, diculke tapi bayar, tebus. Turun firman Allah. Firman Allah yang mana artinya maknanya adalah tidak pantas seorang nabi memilih harta daripada menumpas mereka. Bunuh. Berarti cocok sama pendapat siapa? Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar podo radhiyallahu anhu. Pernah juga sama, sering. Ini diantaranya tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam di samping Ka'bah. Sayyidina Umar mau usul kepada Nabi, ini kok eman-eman ini tempat pijakan Sayyidina Nabi Ibrahim, kok tidak ada yang mengenangnya. Kalau misalnya kita sholatnya ngadep ke sini gimana? Nabi diem, nunggu wahyu dari Allah. Turun firman Allah Ta'ala. Firman Allah yang apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Sama idenya Sayyidina Umar. Jadikan makam Ibrahim sebagai musalla. Maksudnya menghadap. Jadi kan Ka'bah kan persegi. Di situ ada makam Ibrahim. Ente menghadap makam Ibrahim ini juga menghadap Ka'bah. Tapi di belakang makam Ibrahim. Itu idenya Sayyidina Umar bin Khattab. Ekspresi cintanya. Dzauq. Ada yang seperti khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, sampai dijuluki Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Menikahi putri Nabi 2 kali. Jadi ketika istrinya yang pertama Ruqayyah putri Nabi meninggal, dinikahkan lagi oleh Nabi oleh putrinya yang lain. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, julukannya Dzunnurain. Oleh Sayyidina Umar tadi dijuluki Nabi Al-Faruq. Al-Faruq, yang bisa membedakan, menumpas dan membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman. Nabi itu kalau ada Sayyidina Abu Bakar, kancingnya bukaan biasa gini, santai duduk, senden. Masuk Sayyidina Umar biasa, masih biasa. Padahal mertuanya dua-duanya. Sayyidina Umar mertua, Sayyidina Abu Bakar mertua. Kalau masuk Sayyidina Utsman bin Affan, Utsman masuk, langsung toto sama Nabi, duduk, rapi Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nih heran, ana masuk Nabi biasa. Sayyidina Umar, ana masuk Nabi biasa. Utsman masuk kok Nabi kok luar biasa. Nabi jawab begini, jangan heran ya. Bagaimana saya tidak malu terhadap manistahyat minhu malaikatur rahman, yang malaikat aja malu sama dia. Sayyidina Utsman itu malunya luar biasa. Kita ini disunahkan kalau masuk kamar mandi pakai peci, ketung. Nah, termasuk yang buat itu adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kalau masuk kamar mandi itu masih pakai ketung, masih pakai apa? Peci masuk. Dan Sayyidina Utsman diriwayatkan, dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham bahwa kalau mau masuk kamar mandi itu ngomong sama malaikat Raqib Atid dari malunya. Serbannya itu digelar di depan kamar mandi. Raqib Atid, ente berdua duduk sini dulu ya, ana tak buang hajat dulu. Nanti ana selesai rampung keluar, melu aku meneh ra apa-apa. Masya Allah. Itu daripada sifat malunya Sayyidina. Ekspresinya beda-beda sahabat Nabi itu. Beda-beda. Ente kalau baca sirah tidak rampung-rampung gitu. Ekspresinya beda-beda. Ada yang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu, wah yang menguasai ilmu, kalah sahabat yang lain. Karena pintu ilmu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ilmunya luar biasa, beraninya luar biasa. Bahkan ketika Nabi hijrah, yang nemenin Nabi kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali masih sakit, belum hijrah. Nabi sampai di Madinah tuh Sayyidina Ali masih di Mekah, sakit. Gantikan Nabi ada di kasurnya Nabi, pakai selimutnya Nabi. Sayyidina Ali heran, loh Nabi, saya kok ditinggal sama perempuan-perempuan, sama anak kecil. Saya ini bukan perempuan, saya ini bukan orang pengecut, saya ikut. Nabi, wis
kamu gantikan posisi saya di sini karena saya percaya sama kamu. Jadi Nabi itu nerima amanah banyak. Orang-orang kafir Quraisy itu walaupun benci sama Nabi, ngelempari kotoran Nabi, tapi kalau titip duit sama Nabi, kalau titip barang itu sama Nabi, padahal dilempari kotoran ini yang dititipi duit ini. Ini kira-kira yang ente titipi duit bukan cari kotoran, tidak mungkin. Dan ente tidak mungkin orang yang kamu benci kamu titipi duit, tidak mungkin. Orang yang kamu titipi barang yang berharga, tidak mungkin orang yang kamu benci. Tapi Nabi Muhammad aneh. Orang-orang kafir Quraisy yang aneh. Benci Nabi Muhammad, tapi urusan harta percaya sama Nabi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, Sayyidina Ali, ente tak tunjuki ya Ali ya. Ini emas ini punyanya Fulan bin Fulan, rumahnya sini, alamatnya sini. Berarti RT sekian, RW sekian. Ini barang ini, rumahnya sini, ini Fulan. Sebutkan semuanya. Ini amanahnya ana, tolong sampaikan sebelum ente hijrah ke Madinah ikut ana, selesaikan dulu. Karena dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ekspresi cintanya adalah dia orang termasuk khutobaun Nabi, termasuk yang pinter ceramah, pinter berbicara. Namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais ini suaranya merdu, bagus, lantang. Kalau bicara bawa pasukan itu suaranya lantang. Turun firman Allah Ta'ala, dia kan nunjukkan sama Nabi kelantangannya, keindahan suaranya. Turun firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan panggil nama Nabi seperti kalian manggil teman kalian, sehingga amal perbuatan kalian terhapus sia-sia. Ya Allah, ngerasa aduh iki aku iki. Kalau kita kan dinasihati ora aku, bukan saya ini, nggak ngaku ya, nggak ngaku. Nah, kalau sahabat, wah aku saya ini, langsung sembunyi di rumah, nggak keluar rumah sama sekali, takut. Habis sholat dicari Nabi, nggak ada. Thabit ini lagi cari, nggak ada, seharian nggak kelihatan. Tanya, sakit Thabit? Enggak Nabi. Turun ayat itu ketakutan Nabi. Bilang sama Thabit, itu bukan dia yang dimaksud. Thabit itu orang hamidan, orang terpuji, dan bakal yuktalu syahidan, bakal mati syahid. Sok bakal mati syahid, wa yadkhulul jannah, bakal masuk surga. Mungkin kita kalau dibilang sok kowe bakal mati syahid, mungkin rahmat rumah mungkin. Waduh, aku mati ning ndi? Bingung mungkin ya. Sahabat malah justru nyari, ayo mati. Pengen mati syahid. Makanya Sayyidina Khalid ibn Walid itu pengen mati syahid, gak mati-mati. Kayak tadi itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf pengen miskin, gak miskin-miskin. Ini Sayyidina Khalid ibn Walid pengen mati, gak mati-mati. Awalnya dia kan pengen urip ini ya, tak pengen mati. Sayyidina Khalid pengen mati, pengen syahid. Perang itu sudah luar biasa, banyak sekali peperangan yang diikuti Sayyidina Khalid. Sampai zaman Sayyidina Umar itu perang menang terus, gak pernah kalah. Heran, aku kapan kalah? Saya ini kapan mati syahidnya? Heran Sayyidina Khalid ini. Padahal ya wis disengaja ya ora mati-mati gitu ya. Ndak mati-mati nih Sayyidina Khalid ini, menang terus. Dikatakan oleh para ulama ya karena dijuluki oleh Nabi Saifullah, pedangnya Allah. Lah masa pedangnya Allah itu mati dalam peperangan? Ya masa pedangnya Allah lemah banget? Karena dijuluki Nabi Muhammad pedangnya Allah, nggak mungkin kalah ini. Matinya nggak mungkin saat peperangan. Akhirnya meninggal di atas kasur, merasa pengecut dirinya Sayyidina Khalid ini. Ya Allah, aku ki menang terus perasaan nek perang mati ini di atas kasur. Nah, tapi jangan khawatir. Nabi dalam hadis yang sahih menyatakan, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Kebanyakan orang-orang yang mati syahid dari umatku orang-orang yang di atas kasur. Makanya para wali itu banyak yang meninggal di mana? Di atas kasur rumah sakit, di atas kasur rumah kamarnya. Nabi Muhammad pun meninggal di atas kasur kamarnya Siti Aisyah. Meninggal di atas kasur. Jadi gue di atas kasur meninggal ora apa-apa. Ya Allah mudah-mudahan mati syahid. Karena niat dapat niatnya.
ekspresi masing-masing. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi seperti itu ekspresinya. Ada lagi seperti Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah ini luar biasa. Tolhah ini pandai memanah. Jadi sahabat itu ada yang bagian manah, bagian pedang, ada yang bagian melindungi Nabi. Jadi dia ini Nabi di mana selalu di sampingnya. Jangan sampai ada yang nyentuh Nabi. Nah, saat perang Uhud, perang apa? Uhud. Itu habis-habisan itu. Habis-habisan. Nabi luka parah. Netes banyak darah dari tubuh mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari muka wajah beliau. Nah, Sayyidina Tolhah itu di tubuhnya melindungi Nabi. Itu luka yang ada di tubuhnya 80-an luka. Kowe coba bayang kayak kowe dipeso ping 80 ya mati nek awakmu. Mati ping 1 mati yo. Ini 80 kali lemes, keluar darah, bertahan, berdiri, jangan sampai ada yang ngenai Nabi. Sampai terakhir itu ada panah mau kena wajahnya Nabi, tangannya dikorbankan, kena tangannya akhirnya lumpuh tangannya, sampai beliau meninggal lumpuh tangannya. Buat apa? Saksi, ini tanda cintanya saya sama Nabi. Nah, lumpuhnya ini loh, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wah, luar biasa sahabat. Bahkan 80-an tusukan itu, banyak riwayat 70-an, 80-an, banyak riwayat. Itu saat itu Nabi Muhammad itu mau naik ke Gunung Uhud. Nabi Muhammad juga sudah lemes, banyak darah yang keluar, dan Nabi Muhammad pakai baju besi double, berat. Sayyidina Tolhah bantu Nabi di bawah, Nabi naik di atasnya Tolhah, bantu Nabi. Nabi terus bilang aujaba Tolhah, mesti Tolhah, maksudnya mesti apa? Mesti masuk surga. Bantu Nabi begitu sampai begitu kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar tuh kalau bahas perang Uhud, wis kalah aku, kalah. Perang Uhud itu bahasnya Tolhah tok, wis awal akhir Tolhah. Sayyidina Abu Bakar tuh sampai iri. Irinya bukan iri dengki, bukan. Iri, ya Allah kok aku yo kalah mbek Tolhah perjuanganku perang Uhud ini. Pokoknya kalau cerita Uhud, wis Tolhah wis pokoknya. Sampai begitu. Wah, sahabat itu mengaku yang lainnya juga, bukan terus Sayyidina Abu Bakar paling mulia. Yo aku, enggak ada ananiyah, ana begini, saya begini, aku wis ngene, ora ono. Kalau cara tasawuf itu orang yang ananiyah ndak mungkin tekan, sudah ndak mungkin. Saya ceritanya awake terus ceritanya. Aku ki biyen, aku wis sudah. Bukan ananiyah. Nah, itu ekspresi para sahabat banyak sekali. Ada yang berbeda. Yang penting tadi kan apa? Tidak menyalahi apa? Syariat. Nah, ini yang terakhir dari tema, tidak menyalahi syariat. Ada yang berbeda. Contoh, ekspresi sahabat di dalam imtithalul amr atau sulukul adab. Taat, kalau bertentangan antara taat dengan perintah atau mendahulukan adab, mana yang didahulukan? Sahabat berbeda pendapat. Ketika Nabi sakit, sallallahu alaihi Nabi, Nabi nggak bisa ngimami di Masjid Nabawi. Nabi perintah Sayyidina Abu Bakar, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar ngimami. Abu Bakar pertama nggak mau. Perintahkan, saya yang nyuruh. Akhirnya maju jadi imam. Terjadi berapa hari? Sampai saat Nabi sudah agak enakan, walaupun masih sakit, Nabi dibopong orang dua, kanan kiri dibopong ke Masjid Nabawi. Awak dhewe kira dibopong iso mlaku, iso nyetater jaan, ndak ke masjid. Ana ora ngono. Ana ora. Kadang punya mobil, enak asenan, silir, ndak ke masjid. Ini Nabi sampai dibopong ke masjid, masih sakit. Sayyidina Bakar ngerasa, Nabi di belakang, mosok aku imami Nabi. Mundur Sayyidina Bakar. Mundur Sayyidina Bakar, nggak mau. Nah, Nabi bilang maju. Nggak mau, tetap mundur Sayyidina Bakar. Akhirnya Nabi jadi imam. Nggak mau Sayyidina Bakar.
Ini berarti apa? Wah, kalau orang tidak paham, kok ngeyel ya? Dikon maju malah mundur, nah begitu. Ya tak? Nah, menurut Sayyidina Abu Bakar tidak pantas. Walaupun Nabi perintahkan saya maju, saya kok tetap maju. Aku berarti ra ndek perasaan. Aku berarti ra ngrasa. Aku ki sapa? Saya ini siapa mau ngimami Nabi? Mundur. Contoh lagi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah nulis surat perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, saat Nabi dari Madinah mau umroh berangkat ke Mekah, dicegat, di stop sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya di situ diperintahkan Allah untuk buat perjanjian, tidak ada apa? Tidak ada peperangan, genjatan senjata. Nulis perjanjian selama 10 tahun Nabi dan pengikutnya nggak boleh ke Mekah. Yang nulis siapa yang nulis? Sayyidina Ali. Ditulisnya begini, min Rasulillah Muhammad bin Abdullah, dari utusan Allah Muhammad bin Abdullah. Suhail bin Amr belum masuk Islam, masih kafir. Buset. Kok Rasulillah? Ini Rasulillah rampung, rasa perjanjian, yang melebu kok. Saya tidak mengakui dia utusan Allah kok. Saya tidak mengakui dia tuh Nabi kok. Buset, hapus. Nabi bilang sama Sayyidina Ali, Ali imsahhu, busetkan, hapus. Sayyidina Ali malah sumpah, demi Allah sampai kapanpun saya tidak bakal ngapus tulisan Rasulullah. Ngeyel, sampai sumpah loh ini, demi Allah. Kenapa? Adab, apa? Adab, walaupun diperintah Nabi tahu tidak sopan, masa saya ngapus Rasulullah. Akhirnya Nabi tanya, di sebelah mana setipnya, ibaratnya kalau sekarang setip gitu ya, mana dihapus sama Nabi. Dengan tangannya Nabi tanya sebelah mana letaknya, Nabi sendiri yang hapus. Sayyidina Ali moh tenanan, sampai sumpah kok. Nah, ada lagi yang dengan cara yang lain, diantaranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pernah Nabi itu pertengahan sholat batal wudhu, yang menggantikan posisi Nabi jadi imam istikhlaf, jadi khalifah pertengahan sholat, maju itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Rakaat yang kedua Nabi datang sudah wudhu kan, datang Sayyidina Abdurrahman mau mundur, Nabi sudah datang, sudah kembali lagi habis wudhu. Sayyidina Abdurrahman mundur, Nabi maju, diisyaratkan sama Nabi. Sayyidina Abdurrahman tetap tidak mundur, taat sama Nabi, tidak mendahulukan adabnya, tapi mendahulukan apa? Mentaati perintah. Ini dua-duanya tidak ada yang menyalahi syariat. Ente mau mendahulukan adab, ente punya panutan, contohnya tadi sirahnya sudah tak ceritakan. Ente mau mendahulukan taat perintah guru juga bisa daripada adab. Karena apa? Adab contoh daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, luar biasa. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan para sahabatku itu bagaikan bintang. Bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum, kata Nabi. Dengan siapapun kalian mengikuti sahabatku, maka kalian akan dapat petunjuk. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, siapa dulu gurunya, muridnya maka akan ikut guru. Ibaratnya ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya enggak? Guru kencing apa? Berdiri, murid kencing berlari. Maka kalau kamu jadi guru yang benar, kamu tuh panutan, dilihat sama murid-murid kamu. Kalau kamu nggak benar, murid kamu tambah nggak benar lagi. Karena kalau guru kencing berdiri, muridnya orang madeg meneh melayu, gitu. Maka kamu kasih contoh, pripun? Mencingi guru. Ya. Nah, makanya apa namanya? Kalau jadi guru, jadi panutan yang baik. Panutannya siapa? Para sahabat ya. Nabi Muhammad jadi panutan, para sahabat jadi panutan. Jadi betul-betul kita pelajari bagaimana para sahabat mengekspresikan cintanya, masing-masing punya cara bagaimana mendapat perhatian dalam diri Nabi Muhammad. Karena kita kalau cinta Nabi masih lumayan gampang.
Membuktikan cinta kita kepada Nabi masih lumayan gampang, walaupun lumayan angel. Lumayan gampang tapi lumayan angel. Karena kadang omdu, apa omdu? Omong doang ya. Omdu, cuma omdu, omong doang. Tapi bagaimana cita-cita kita itu supaya nama kita terukir dalam diri, dalam hati Nabi Muhammad. Nama kita nanti disebut, dipanggil khusus oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi. Bagaimana kita dicintai oleh Nabi. Cita-cita jangan cuma cinta, dicintai oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sallallahu alam bissawab. Kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wala afu minkum. Terima kasih Habib atas pencerahan untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Di sini sudah ada 2 pertanyaan masuk. Yang pertama secara online ada pertanyaan. Di kampung saya sangat sering pengendara motor King ngebut kenceng Gus Bib. Jika kita terdampak bising karena pengendara bayar-bayar gas dan merasa terganggu, bolehkah kita mendoakan keburukan buat pengendara tersebut? Terima kasih. Jawaban Gus. Mari kita contoh Rasulullah. Rasulullah itu pernah ditawari malaikat Jibril, gunung Uhud atau gunung apa itu, mau dibeleki karo wong kafir itu. Tapi Rasulullah itu ndak pengen. Rasulullah dongane Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga engkau memberi petunjuk kepada kaumku karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Nabi Ibrahim itu dibakar itu sama siapa? Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim kekasihnya Allah, apinya disuruh menjadi dingin. Ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibakar. Kira-kira misalnya jenengan dibakar itu kira-kira dendam tak karo sing bakar jenengan? Dendam kan? Rasa dibakar awakmu boto-boto ujung-ujung cah cilik nyumpet mercon sesdor mbledos ning sarungmu. Mlebu ning sarungmu. Duor. Mercon goleki mercon. Kira-kira piye? Nesu to. Tapi coba lihat redaksinya Kanjeng Nabi Ibrahim tuh. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, siapa yang mengikutiku ya Allah, dia termasuk umatku ya Allah. Wa man asani, tapi dia siapa yang durhaka kepadaku ya Allah, siapa yang menyakitiku ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Iku nak diteruskan kan piye? Ya Allah ampuni dia gitu. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ini ikon 2 nabi yang kita itu tidak boleh lupa. Jangan lihat dalam Al-Quran kata uswatun hasanah itu hanya ada 3 kali disebut dalam Al-Quran. Itu hanya disandarkan kepada 2 nabi ini. Satu Nabi Muhammad, yang kedua kepada Nabi Ibrahim. Maka mari kita contoh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kalau mendoakan orang sing apik-apik, ya muga-muga selamat, muga-muga montore iso ganti sing apik, nalpote ora suarane ngono, wis ngono wis. Tapi kadang-kadang yo kadang nganyelke ono masjid ning pinggir dalan, termasuk masjid saya itu nak subuh kadang ono cah trek-trekan. Kadang ono sing modele nalpote sing cilik. Trang-tang-tang-tang-tang-tang ngono sing ngono ya. Ono sing nalpote. Iku wong tuwa-tuwa pas salate solali kabeh. Allah, inna sholati wa susuki wa maha wa hunda wa nusuki wa mahyaya, malah kelurune wa susuki wa hunda wa yama, mereke motor disebut kabeh. Gara-gara iki mau pas inna sholati wa susuki, marake ndadekake wong buyar kabeh pikirane. Makanya anak-anak muda tolong nalpotnya buat standar ya, jangan membuat bising orang.
Bising itu tidak hanya dari knalpot saja. Nyuwun sewu sing biasa nyetel tip esuk-esuk banter-banter, sing biasa kayak wong desa-desa itu, tolong sekarang dihentikan. Itu membuat bising tetangga Anda. Ana kanggomu untune lara, krungu wah bawane kudu ngamuk. Ana tanggamu duwe anak cilik, reso turu nangis terus. Ada tetanggamu yang sedang lelah pingin istirahat, ndak bisa istirahat. Nah kowe pengin ngokke banter, lebokke ning kabel, nah langsung di telingamu. Setel pol volume paling banter. Wah, ngantek melewer kopokmu metu kabeh. Jadi jangan paksa orang lain untuk menyenangi seperti yang kita senangi ya, karena bisa menzalimi orang lain. Orang lain butuh ketenangan, orang lain juga punya hak untuk tenang. Nah, intinya mari tiru doanya Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Muhammad. Selalu apa? Mendoakan kebaikan. Akhirnya apa buahnya? Nabi Ibrahim punya banyak keturunan jadi nabi. Maka beliau diberi gelar apa? Abul Ambiya, bapak para nabi. Mulai Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nak diunggahke terus nganti tekan Nabi Ismail. Nah, makanya ayo ditiru dua nabi spektakuler ini yang disebut Al-Quran sebagai apa? Uswatun hasanah. Sidik dok kita tuh kalau doakan orang lain itu malaikat ikut mendoakan kita. Walaka mithlu dzalik, mudah-mudahan kamu persis mendapatkan apa yang kamu doakan kepada dia. Kowe ndongake ne apik, berarti kamu didoakan malaikat juga persis seperti yang kamu doa kepada dia. Kowe ndongane elek, kecelakaan, malah ora dhek sing kecelakaan, awakmu sing kecelakaan. Jadi hati-hati sama mulut. Mulut ini jadi mau dibahasakan karma, mau dibahasakan balasan, oh monggo lah bahasannya apa aja. Kama tadin tudan, kata Nabi. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas seperti itu. Orang yang mencela orang lain, kata Nabi, dia tidak akan meninggal kecuali mendapatkan celaan tersebut atau malah jadi pelaku seperti itu. Pasti. Itu sudah sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati sama mulut. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan. Izin bertanya, di zaman sekarang yang masjid yang sekatnya antara pria dan wanita sudah dipisah dan juga ada kendaraan mobil untuk berangkat ke masjid, apakah perempuan lebih utama sholat di rumah sendirian atau berjamaah di masjid? Okay. Perempuan itu adalah aurat, Nabi menyatakan. Jadi aurat itu bukan cuma dia tutup pakai jilbab terus nutup aurat begitu aja, yang cadaran-cadaran, bukan. Perempuan itu tempatnya di rumah gitu ya, kecuali hanya hajat, uzur atau darurat. Contoh dia nuntut ilmu ya, wajib hukumnya. Dia misalnya kerja karena dia nggak ada yang biayai dia kerja, oke. Jadi ada sebab-sebab yang dia diperbolehkan. Kalau istri izin sama suami misalnya, hal yang perlu izin sama suami wajib. Jadi perempuan itu aurat, perempuannya itu sudah aurat gitu ya, bukan cuma tubuhnya yang tertentu aurat, bukan, perempuan itu sendiri aurat. Makanya Nabi nyatakan perempuan itu afdolnya sholat di rumah, bukan di masjid. Kalau di rumah itu ada satu kamar, lebih afdal di kamar itu daripada di ruang tamu. Nabi yang bilang ini. Kalau di kamar itu ada ruang kecil lagi, di dalam ruangan itu lagi, lebih afdal daripada di kamar atau di ruang tamu. Lebih tersembunyi, lebih nyelempit, lebih afdal perempuan itu. Jadi panggonan yang paling tersembunyi, tempat yang paling aman, itu paling afdal buat perempuan. Jadi perempuan sholat di rumah lebih afdal sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Nah bagaimana? Saya nggak bisa sholat jamaah kalau di rumah. Nah
buat perjanjian sama suami bisa. Mas, kamu kalau sudah sholat di masjid, sholat lagi sama saya di rumah. Nah, itu namanya i'adah. Jadi diperbolehkan dalam kitab fikih, diperbolehkan i'adatus sholah, mengulangi sholat sekali. Tidak boleh baleni ping 100, tidak, sekali. Jadi mengulangi sholat yang pertama, duhur misalnya, sholat lagi yang kedua, ada syarat-syaratnya disebutkan dalam kitab fikih. Intinya harus sekali. Jadi sholat di masjid suaminya, kemudian di rumah sholat lagi dengan istrinya. Itu namanya sholat apa? I'adah. Jadi i'adah ada syarat-syaratnya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu. Jadi pembahasan khusus dalam kitab fikih itu ada. Buka Bushrul Karim, buka Al-Baijuri dan lain-lain disebutkan semuanya. Monggo Gus, tambahan Gus. Tergantung jenengan mustaha atau ghairu mustaha. Nah, ada bahasa gitu dalam fikih. Kalau memang perempuan ini mustaha, diinginkan, nyahwati, nah itu hati-hati tuh. Wonge wayu, nak mangkate ambune wangi, alise kayak aspal, nah, itepe kayak itep anti badai, nak ketip-ketip iso kaya yuyu kangkang. Apa meneh? Lambene abang beranang kaya ana yodiume. Pipine arep mangkat masjid itu kayak biru, abang kaya bar wong dijotosi. Untune kayak pager. Raine mesti kaya perumahan. Nah, iki model wong model ngene iki menjadikan orang nafsu. Nah, iki malah haram iki mangkat ing masjid karena menimbulkan fitnah. Tapi nek sing wis tuwa, ambune minyak kampak, rorone gawane fresh care, watuk pilek ngida-ngidu wae. Sekali watuk ngentut prut. Dhuwur mangap sepisan, ngisor mangap ping 3. Lah ngene iki ora apa-apa, ya. Dadi wong tua-tua sing wis tidak ghairu mustaha diperbolehkan dia sholat ke masjid. Tapi nak sing mustaha tadi itu mending tidak usah karena menimbulkan fitnah. Pak, saya dengan suami diizinkan ya karo bojone ya, tapi ojo menor-menor. Nyuwun sewu ibu-ibu kalau pakai rukoh itu jangan yang mahal-mahal ya, nak goning masjid ya, karena menimbulkan orang tidak konsentrasi. Ada itu rukoh yang harganya 1 juta itu isinya munte-munte semua itu. Allah cerak, rancak, rincing, gitu ya. Iku ndadekke wong ora konsentrasi. Ibu-ibu yang di belakangnya habis salam itu langsung tanya salaman, Bu ini belinya di mana? Lagi berarti selama sholat dia mikir ke rukohnya itu beli di mana. Nah ini salah satu cara agar tidak merusak kekhusyuan orang. Jadi sekali lagi kalau saya baca dalam kitab fikih itu standing pointnya mustaha dan ghairu mustaha. Al-ajuz wong sing wis nini mlakune kangelan, sing wis tuwek wis pokoke ngono ki lah ya. Ambune PPO. Jadi bedane cah nom karo wong tuwa iki ngono. Nek cah nom ambune wangi. Nah wis tuwa ki ambune balsem, minyak kampak, terus apa neh? Minyak angin, minyak urut, GPU campur dadi siji. Saya kira sudah jelas. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana cara menyikapi orang tua yang terkadang tidak mengizinkan anaknya mengikuti pengajian dikarenakan di tempatnya yang jauh? Bagaimana seharusnya saya bersikap sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tua tetapi juga ingin ikut ngaji sedangkan jarang ada pengajian di dekat rumah? Monggo. Sekarang ini ngaji tidak harus jauh. Ini sekarang ini di tempat jenengan ada semua ini. Asal berteman dengan Mas Adib. Karena ini live streaming. Ngaji sekarang itu kan tidak harus di tempat. Jadi ngaji kita semua mayoritas sekarang live streaming semua ya. Jadi tidak ada kata tidak ngaji gara-gara tempatnya jauh. Jadi teknologi sekarang membantu kita untuk ngaji dimanapun dan kapanpun.
Habib Muhammad juga kalau ngaji live streaming Bib ya, via apa Bib? Via YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, itu semua nyangkut itu. Alam gaib maupun alam nyata ada semua. Sing hadir itu ora mung wong urip tok, wong mati bareng melu nyemah. Saya juga demikian, ada di Facebook, di Instagram, di YouTube, ya seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara alasan jauh itu menyurutkan kita untuk thalabul ilmi, karena sekarang teknologi sudah begitu canggih. Kalau memang orang tua tidak mengizinkan, apalagi Anda perempuan ya dan keamanan tidak terjamin, mending di rumah saja, tonton via channel yang menayangkan pengajian itu. Syaratnya apa? HP ini ono paket datane, ojo HP ini regane 5 juta, di WA centang 1, kere ora tahu modal, centang loro nak pas ono wifi gratisan wisan. Nah model ngono ki akeh to cah ngono. Nah makanya kalau pengen ngaji ya harus modal, dakain wahirsin wastibarin wabulwatin wa irsyati ustadin wa tulis zamani wa bulghatin. Syarat cari ilmu itu ada wa bulghatin. Apa maknanya bulghah? Sangu, modal. Nah kalau sekarang ya modalnya paket data. Nah kira-kira gitu Bib, monggo. Tambahan untuk tadi ya, pembahasan tentang orang tua itu, Imam Syafi'i ngomentari lagi masalah ajuz. Jadi orang tua pun itu kalau mazhab Syafi'i perempuan pokoknya mazhab Syafi'i wabot, orang mau keluar rumah perempuan itu berat. Kata Imam Syafi'i, ma min saqithah illa walaha laqithah. Ya. Sing tua itu kadang-kadang ono sing seneng. Kadang-kadang orang kan ada pemburu janda, kan begitu ada kan. Ya, ada. Kata Imam Syafi'i pun jadi ya tetep sing tua ya tetep hati ini mungkin nek mambune kampak ana wong syahwat kan mambu kampak kan ya juga bisa jadi kan spesial ya. Jadi perempuan itu wis kowe masalah pertanyaan sing keloro ketelu iki meh padha. Intinya perempuan itu, kamu kalau belum punya suami berarti kamu taat sama orang tua. Wis kowe nglayani wong tua. Sudah, belum payu, belum laku gimana? Kamu payu kok, laku kok. Kamu laku untuk melayani orang tua. Berarti kan kamu saatnya melayani orang tua dulu. Nanti kalau kamu sudah melayani suami, kamu repot. Nanti kamu akan kangen masa-masa melayani orang tua. Maka sebelum kamu melayani suami, layani orang tua dengan semaksimal mungkin. Karena kalau laki-laki nikah itu miliknya orang tua. Tapi kalau perempuan nikah milik suami, tidak bisa. Perempuan meh karpe dewi, wah aku tetap punyanya orang tua, tidak bisa. Karena perempuan itu seperti itu. Maka layani orang tua bilang apa? Nurut. Tidak punya kuota, ya tidak apa-apa. Tidak punya paket data, tidak apa-apa. Punya paket data, ada wifi gratis, rungok oke. Tapi lihat-lihat channel YouTube-nya, lihat-lihat pengajiannya yang bener, ustadznya ya, yang bener, kiainya, gusnya, habibnya, yang disampaikan yang betul bersanad. Terus kemudian jangan keluar kecuali betul-betul mepet tadi itu, udur-udur tadi itu, mepet keluar baru keluar kerja atau apa tadi, cari ilmu, asal diizinkan sama orang tua atau suami kalau sudah bersuami, nah itu baru. Jadi kalau nggak ada itu jangan keluar, walaupun sholat berjamaah di masjid aja Rasul bilang di mana? Di rumah, di nengomah. Jadi corona ndak corona, wanita di rumah saja ya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup. Satu pertanyaan terakhir, monggo mungkin dari jamaah putra belum ada yang nanya tadi. Nggak ada yang nanya, berarti ini ada pertanyaan satu lagi. Bib, Gus, izin bertanya. Saya pernah mendengar kalimat bersikap sombong di depan orang yang sombong adalah sedekah. Apakah benar pernyataan tersebut? Jika benar, apa maksudnya? Terima kasih. Ini saya bukakan di Mausu'an.
Redaksinya atakabburu alal mutakabbiri sodakotun. Rawi ini ora jelas. Muhadits apa ya? Mulla Al-Qari, masdar dari kitab Al-Asrar Al-Marfu'ah, halaman 175. Qila la aslalahu au bi asli maudhu. Ini tidak ada asalnya, bahkan ada yang mengatakan maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Ini dari sisi kualitas hadisnya. Ini saya ambilkan dari Mausu'ah Al-Hadithah. Tapi yang jelas, sombong itu bagian dari sifat yang tidak disenangi Allah. Iblis itu dilaknat sama Allah gara-gara apa? Sombong. Aba wastak baro. Dia sombong. Akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah dari surga, dilaknat sama Allah gara-gara dia tidak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam. Ini ngono. Lah sombong itu kalau kita lihat dalam kitab Ihya itu macam-macam masalahnya. Ada sombong gara-gara ilmu, ada sombong gara-gara amal, ada sombong gara-gara harta, ada yang sombong karena fisik, ganteng, ayu, ada sombong karena pengikut, banyaknya jamaah, ada yang sombong karena jabatan, ada yang sombong karena kekuatan, awake waras terus ora tau lara kaya Firaun. Dadi nek ana wong ora tau lara malah kaya Firaun. Jari Firaun itu saya baca dalam tafsir itu ora tau watuk, ora tau bersin, wahingi ora tau. Omne kok mengi. Omne kena corona ya. Firaun itu luar biasa. Akhirnya dia ngaku-ngaku jadi Tuhan. Nah, sombong-sombong semacam ini menghantarkan orang kepada bendune Gusti Allah. Dia dimurkai oleh Allah, maka yang berhak bersombong, yang berhak sombong adalah Allah, sehingga Allah dalam Asmaul Husna salah satunya apa? Al-Mutakabbir. Allah yang maha sombong karena bisa membuat langit dan bumi. Saya kira demikian. Oke, Pak, kenapa? Mungkin kalau dalam segi hadisnya memang tidak ada riwayat ke Rasul Muhammad SAW. Itu adalah perkataan seorang ulama. Saya lupa namanya siapa. Jadi itu perkataan seorang ulama. Karena kadang-kadang ada perkataan ulama yang dinisbatkan kepada hadis. Banyak, sering seperti itu. Hadisnya maudhu, ya jelas maudhu, jelas palsu, karena itu perkataan ulama, bukan perkataan Nabi. Nah itu ulama di dalam memaknai sombong, membalas kesombongan sedekah itu berbeda-beda. Jadi memang seperti yang dijelaskan Gus In'am tadi, kalau sombong itu sendiri memang tercela. Maknanya itu ibarat seperti ini. Contoh di zaman dahulu, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Bilqis. Bilqis itu pamer semua kekayaan yang dimiliki Bilqis. Dalam Al-Quran ceritakan kisah ini. Nabi Sulaiman juga Bilqis pamer, tak pamer ke pemberian Allah kepada saya, kerajaan yang Allah berikan kepada saya. Wong kerajaan yang nggak pernah diberikan kepada siapa-siapa kok. Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman itu tentaranya itu sudah barisannya itu puluhan kilometer barisan. Bukan jarak lo ya, jarak tempuh bukan, jarak tempuh biasa. Aku mijen Semarang biasa jauh ya. Ini tentaranya, barisannya mulai menungso, kewan, malaikat, jin, iblis, semua. Ya, gendruwo ora ono. Semua itu barisannya itu puluhan kilometer. Ditunjukkan semua kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, nunjukkan kepada Bilqis. Bahkan urusan istana kan kita sering dengar toh. Ayo siapa ayo yang bisa datangkan istananya Bilqis yuk. Ya kan? Ifrit bilang, "Saya bisa." Sebelum jenengan wahai Nabi Sulaiman berdiri, saya bisa. Ifrit jin, loh, wali dilawan. Wali
Orang yang memiliki ilmu tidak mungkin. Mattakhadallahu waliyan jahilan, nggak mungkin. Kata Imam Syafi'i, wali itu bodoh, nggak mungkin. Wali itu mesti taklim, mesti belajar, punya guru. Ada seorang wali, seorang yang alim, tidak usah nunggu jenengan berdiri. Sebelum kedep saya bisa. Ngono. Sebelum kedep bisa. Ini bukan sombong. Ini menunjukkan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kadang-kadang Nabi juga begitu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini pemimpin manusia loh ya. Wala fakhr, bukan saya sombong. Ya, bukan saya sombong. Ini memang kenyataan begitu ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, begitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu diantara sebagian yang memaknai kalamnya ulama itu tadi, at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqatun, itu maknanya seperti itu, diantara yang memaknai seperti itu. Jadi bukan berarti terus perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk. Enggak. Nabi enggak begitu. Ya, sahabat enggak begitu. Enggak. Bukan. Jadi bukan maknanya membalas keburukan dengan keburukan, kekejian dengan kekejian. Di antara sekelumit maknanya adalah yang barusan saya jelaskan tadi itu. Intinya itu bukan hadis. Itu perkataan seorang ulama. Wallahu a'lam. Cukup? Cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, ya. Tolong ditegur kalau salah. Kebenaran semua milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Gus Inam dan juga Habib Muhammad. Dan untuk selanjutnya sebelum ditutup, kami memohon barokah doanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta darthal arda man 'alayha wa anta khairul warithin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحض الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وسادك وزير شانك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتك ذرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وأن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين لحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتباعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران
والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشرف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدمرات الدين في جميع أقطار منشورة معالم الإسلام لمن بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وأن تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسد في خدمتك قائمين وإذا توفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله أسرار الفاتحة. Rabbi ighfirli wa li mu'minina. Sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. K.H. Muhammad Syahidin MAK dan juga kepada Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar atas pencerahannya kepada kita semua, dan semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kajian kali ini. Demikian untuk Karim Edins kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih juga kepada grup Rebana Ashabul Yamin yang sudah mengiringi peracara kita, dan kami tunggu kehadiran teman-teman semua di kajian-kajian kita selanjutnya. Dan jangan lupa follow akun resminya Risma JT @rismajt dan juga akun resmi Masjid Agung Jawa Tengah di @majt_jateng. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.